Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Woi, Sobat Netizen, apa kabar? Kalian wajib banget pasang kuping dan siapin hati buat dengerin pidato Presiden Prabowo Subianto yang satu ini. Asli, ini bukan sekedar pidato seremonial biasa, tapi kuliah umum berapi-api yang bikin bulu kudut berdiri. Kejadiannya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul 2 Februari 2026. Pak Prabowo nggak pakai filter, langsung to the point ngomongin harga diri bangsa kita di mata dunia. Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bedah isinya yang super daging, pastiin jari kalian udah mencet tombol subscribe di bawah ini ya. Dukung channel ini biar terus update konten-konten nasionalis yang bikin melek. Udah? Oke, gaspol. Kenapa pidato ini penting banget? Pernah dengar istilah The Impossible Nation? Nah, Pak Prabowo buka-bukaan kalau banyak pihak luar yang dulu ngeremehin Indonesia. Mereka bilang mustahil negara dengan ribuan suku, ras, dan agama kayak kita bisa bersatu. Tapi apa buktinya? Kita patahkan omongan mereka. Kita berdiri tegak sebagai satu bangsa. Tapi yang bikin greget, Pak Presiden ngasih warning keras buat para pejabat dari pusat sampai daerah. Pejabat jangan egois, rakyat mendambakan pemimpin jujur, bukan yang cuma mikirin perut dan kepentingan pribadi. Jangan jadi pemimpin lugu, ini poin paling savage. Pak Prabowo ingetin kalau kita nggak boleh naif, kita harus paham sejarah kalau ratusan tahun kita diadu domba dan dijajah. Sentilan maut buat negara maju, Pak Bowo nyindir hipokresi negara-negara besar yang sering ceramahin kita soal HAM dan demokrasi. Giliran ada pembantaian wanita dan anak-anak di depan mata, seperti di Palestina, mereka diem 1000 bahasa. Double standard abis bro. Intinya, Pak Prabowo pengen kita jadi bangsa yang waspada, pintar sejarah, dan gak gampang didikte asing. Keren parah. Penasaran segimana menggelegarnya suara Pak Presiden? Langsung aja simak cuplikan pidato legend ini. Tonton sampai habis. Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja, kita sebagai pemerintahan dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang
ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saudara-saudara, saya katakan tadi kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, kita harus waspada, kita harus mengerti. Saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa yang puncaknya ada dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam penyerahan kedaulatan kepada kita yang kita rebut dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata
kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa bahwa adanya kita adalah untuk berbakti mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan. Gimana guys? Nusuk banget kan ke ulu hati? Omongan Pak Prabowo benar-benar ngebuka mata kita kalau Indonesia itu negara besar yang dibangun pakai darah dan air mata, bukan hadiah dari langit. Kita nggak boleh nyia-nyiain perjuangan pendahulu kita. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau pejabat kita harus lebih galak sama kepentingan asing dan lebih sayang sama rakyat sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi santuy. Jangan lupa kasih like kalau kalian bangga jadi orang Indonesia dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman tongkrongan, atau sosmed kalian biar makin banyak yang sadar dan melek sejarah. Terakhir buat yang belum, sikat tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Indonesia Raya.